Aku, Nadia, baru saja menemukan surat cinta rahasia dari teman sekelasku, Laras, yang selama ini kusebut sebagai murid Aurit dosen, dan sekarang, surat itu membuat hatiku berdegup kencang, tapi juga membawa gelombang ketakutan yang tak terkendali. Tak kusangka, di balik senyum polosnya, ada perasaan yang selama ini kusembunyikan dari diri sendiri, dan kini, rahasia itu meledak di hadapanku seperti bom waktu yang siap menghancurkan segalanya. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi kampus Universitas Indonesia, Jakarta, tanganku gemetar memegang surat itu. Nadia, aku tak bisa lagi menyembunyikan ini. Setiap kali melihatmu membantu dosen, aku iri, tapi sebenarnya itu karena aku ingin dekat denganmu, tulis Laras dengan huru-huru rapi yang kontras dengan kekacauan di hatiku. Aku adalah mahasiswa semester akhir jurusan psikologi, berusia 24 tahun, selalu dikenal sebagai siswa teladan yang membantu dosen dalam proyek riset. Laras, 23 tahun, adalah teman sekelas yang populer, dengan rambut pendek bob yang stilis dan mata yang selalu penuh semangat. Dia sering menggodaku sebagai teacher's pet, tapi kini, godaan itu berubah menjadi pengakuan yang membuatku mempertanyakan segalanya. Malam itu aku tak bisa tidur. Di rumah kecilku di pinggiran Jakarta, ibuku, seorang guru SMA yang taat beragama, sedang memasak makan malam. Nadia, kamu kelihatan lelah. Apa ada masalah di kampus? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku menggeleng, tapi pikiranku melayang ke Laras. Di Indonesia, di mana norma sosial dan agama begitu kuat, hubungan seperti ini adalah tabu. Keluargaku, keluarga Muslim konservatif, pasti akan mengusirku jika tahu. Aku ingat cerita teman yang diusir dari rumah karena orientasi seksualnya. Apakah aku siap membayar harga itu? Keesokan harinya, di kampus, aku menghindari Laras. Tapi dia mendekatiku di koridor, senyumnya seperti biasa, tapi matanya penuh harap. Nadia, kamu baca suratku, bisiknya. Aku mengangguk pelan, hati berdebar. Kita bisa bicara nanti malam. Aku butuh bantuanmu belajar untuk ujian, tapi sebenarnya aku ingin tahu jawabanmu. Aku setuju, meski tahu ini adalah langkah pertama menuju jurang. Kami bertemu di perpustakaan kampus larut malam, tempat yang sepi dan gelap, hanya diterangi lampu meja. Laras duduk di seberangku, buku-buku terbuka, tapi pembicaraan kami bukan tentang psikologi, melainkan tentang perasaan yang selama ini kami tekan. Aku tahu ini berisiko, kata Laras, suaranya pelan. Tapi aku lelah berpura-pura. Di keluargaku, ayahku adalah pengusaha kaya yang mengharapkan aku menikah dengan pria baik-baik. Mereka sudah menjodohkanku dengan anak temannya. Aku terkejut. Laras, yang selalu tampak bebas, ternyata terjebak dalam tekanan yang sama denganku. Kami berbagi cerita, bagaimana aku pernah menyukai gadis di SMA tapi menyembunyikannya karena takut dicap abnormal, bagaimana Laras berpura-pura pacaran dengan cowok untuk menyenangkan orang tua. Malam itu kami tak belajar banyak, tapi kami mendekatkan hati. Tapi di akhir pertemuan, aku merasakan konflik, apakah ini benar? Apakah aku siap menghadapi masyarakat yang akan menilai kami? Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin dekat. Kami sering bertemu larut malam di kampus, berpura-pura belajar, tapi sebenarnya saling curhat. Laras menceritakan bagaimana dia merasa tertekan oleh ekspektasi keluarga untuk menjadi istri sempurna. Aku tak ingin menikah dengan pria itu, Nadia. Tapi jika aku tolak, ayahku akan marah besar. Aku mendengarkan, tapi di dalam, aku bergulat dengan diri sendiri. Aku tahu perasaan ini salah menurut norma, tapi rasanya begitu benar. Suatu malam, saat kami berjalan di taman kampus, Laras memegang tanganku. Kamu merasakan hal yang sama, kan? Aku diam, tapi anggukanku adalah pengakuan pertama.
Tapi konflik mulai muncul. Teman-teman mulai bergosip. Lihat Nadia dan Laras, mereka selalu bersama. Apa mereka bisik-bisik di belakang? Aku panik. Di rumah, ibuku mulai curiga. Kenapa kamu sering pulang malam? Jangan-jangan ada cowok. Aku bohong, tapi bohong itu menyakitkan. Laras juga mulai ragu. Mungkin kita harus berhenti, katanya suatu hari. Tapi kami tak bisa. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Aku mulai mempertanyakan pilihan hidupku. Sebagai mahasiswa psikologi, aku tahu tentang identitas diri dan penerimaan, tapi teori itu berbeda dengan realita. Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi kami, risiko bullying, diskriminasi, bahkan kekerasan nyata. Aku ingat kasus di berita pasangan lesbian yang diusir dari desa. Apakah itu nasib kami? Tapi Laras memberiku kekuatan. Kita bisa saling dukung, katanya. Namun, tekanan itu mulai merusak kami dari dalam. Suatu hari, ayah Laras meneleponnya di depanku. Kapan kamu bawa calon suamimu pulang? Tanyanya keras. Laras menangis setelah itu. Aku tak tahan, Nadia. Aku harus putuskan. Aku memeluknya, tapi hatiku hancur. Ini adalah harga pertama yang kami bayar, air mata dan keraguan. Badai mulai mengamuk lebih kencang. Setelah pengakuan Laras, hubungan kami seperti api yang menyala tapi siap padam kapan saja. Kami terus bertemu larut malam di kampus, berpura-pura belajar, tapi sebenarnya mencari pelarian dari dunia luar. Di Jakarta yang ramai, di mana lalu lintas macet dan polusi udara menyelimuti, kami menemukan oasis kecil di perpustakaan tua itu. Tapi oasis itu rapuh. Suatu malam, saat kami duduk di sudut gelap, Laras menceritakan lebih dalam tentang keluarganya. Ayahku, Pak Budi, adalah orang kaya di Surabaya. Dia pindah ke Jakarta untuk bisnis, tapi pikirannya masih tradisional. Dia bilang perempuan harus menikah dan punya anak. Matanya berkaca-kaca. Aku menggenggam tangannya di bawah meja, hati ikut sakit. Keluargaku sendiri tak kalah ketat. Ibu, Bu Sari, janda yang membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal, selalu bilang, Nadia, kamu harus jadi contoh baik. Jangan kecewakan Tuhan. Bagaimana aku bilang padanya bahwa aku mencintai perempuan? Konflik internalku semakin dalam. Di kelas psikologi, dosen membahas tentang identitas gender dan orientasi seksual. Di masyarakat patriarkal seperti Indonesia, banyak yang menekan perasaan sejati mereka, katanya. Aku merasa seperti sedang diomeli. Apakah aku pengecut karena menyembunyikan ini? Laras, di sisi lain, lebih berani. Kita bisa pindah ke kota lain setelah lulus, usulnya. Tapi aku tahu itu mimpi kosong. Kami tak punya uang dan keluarga akan mencari. Lalu datang pengkhianatan pertama. Teman kami, Rina, yang selama ini dekat dengan Laras, mulai curiga. Rina adalah gadis konservati, anggota kelompok agama di kampus. Suatu hari, dia melihat kami berpegangan tangan di taman. Apa ini? Tanyanya tajam. Laras panik dan bilang hanya bercanda. Tapi Rina tak percaya. Malam itu, Laras meneleponku menangis. Rina ancam akan bilang ke orang tuaku jika aku tak putus denganmu. Aku marah, tapi juga takut. Ini adalah pilihan pertama, lanjut atau mundur. Kami memilih lanjut, tapi dengan hati-hati. Tapi tekanan itu membuat kami bertengkar. Kamu selalu ragu, Nadia. Kamu tak pernah bilang aku cinta kamu, seru Laras suatu malam. Aku diam karena memang benar. Aku takut kata-kata itu akan membuat semuanya nyata. Ma, gumamku. Kami berdamai, tapi luka itu tertinggal.
Di rumah, ibuku mulai memaksa. Nadia, tantemu punya calon bagus untukmu. Anak dokter. Aku menolak, tapi dia marah. Kamu mau jadi perawan tua, katanya. Aku menangis di kamar, merasa terjebak. Laras juga menghadapi hal sama. Ayahnya memaksa pertemuan dengan calon suami, seorang pengusaha muda bernama Andi. Aku harus pergi, Nadia. Jika tak, ayah potong biaya kuliahku. Hati kami hancur. Pertemuan itu menjadi titik balik. Laras pulang dengan wajah pucat. Andi baik, tapi aku tak bisa. Aku bilang padanya aku tak siap. Tapi ayahnya marah besar. Kamu harus menikah tahun ini, teriaknya. Laras lari ke kampus, mencariku. Kami bertemu di atap gedung, angin malam Jakarta menerpa. Aku tak mau kehilanganmu, katanya. Kami berpelukan, tapi tahu ini adalah awal perjuangan lebih besar. Tapi masyarakat mulai ikut campur. Gosip di kampus menyebar. Dosen memanggilku. Nadia, ada rumor aneh tentangmu dan Laras. Hati-hati, ini bisa pengaruh nilai. Aku bohong lagi. Tapi di dalam, aku mulai mempertanyakan, apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan. Laras mulai depresi, sering menangis. Mungkin kita salah, katanya. Tapi aku tak bisa lepas. Suatu hari, Rina menghadang kami. Kalian dosa besar. Aku akan laporkan ke dekanat. Kami panik. Laras memohon, tapi Rina pergi. Ini adalah pengkhianatan yang menyakitkan. Malam itu kami memutuskan untuk sementara berpisah. Untuk keselamatan kita, kataku. Tapi hati kami hancur berkeping. Pemisahan itu seperti neraka. Tanpa Laras, hari-hariku di kampus terasa hampa. Aku menghindari perpustakaan, menghindari koridor di mana kami biasa bertemu. Tapi pikiran tentangnya tak pernah hilang. Di Jakarta yang panas dan lembab, aku merasa seperti terkurung dalam sangkar emas, keluarga yang mencintaiku tapi tak mengerti, masyarakat yang menilai tanpa ampun. Ibu mulai lebih curiga. Nadia, kamu murung akhir-akhir ini. Apa ada masalah dengan teman? Aku bohong lagi, bilang stres ujian. Tapi bohong itu menumpuk seperti hutang. Di kelas, aku tak fokus. Dosen, Bu Ratna, yang selama ini menganggapku aurit, bertanya, apa yang terjadi, Nadia? Kamu biasanya akti. Aku tersenyum palsu. Di dalam, aku bergulat dengan mautun moral, apakah mencintai Laras dosa? Di agama kami, itu dilarang. Tapi rasanya begitu alami. Laras juga menderita. Dari pesan rahasia yang kami kirim, dia bilang ayahnya semakin ketat. Aku dikurung di rumah, Nadia. Andi datang setiap minggu. Hatiku sakit membayangkan. Suatu malam, dia kabur dan meneleponku. Aku tak tahan. Mari kita bertemu. Kami bertemu di kai kecil di pinggir kota, jauh dari kampus. Aku rindu kamu, katanya, air mata mengalir. Kami berbicara panjang tentang mimpi kami, lulus, kerja, mungkin hidup bersama di Bali yang lebih bebas. Tapi realita menghantam. Rina akhirnya bertindak. Dia melaporkan kami ke dekanat. Surat panggilan datang, pertemuan konseling tentang perilaku tidak pantas. Aku panik. Laras juga. Kami bertemu sebelumnya, memutuskan bohong. Di ruang dekan, Pak Hadi bertanya, apa benar kalian punya hubungan spesial? Kami geleng. Tapi Rina hadir sebagai saksi. Saya lihat mereka berpelukan, katanya. Dekan menggeleng. Ini serius. Di universitas ini, kami tak toleransi hal seperti itu. Kami diskor sementara. Hukuman itu menghancurkan. Ibu tahu dari kampus.
Nadia, apa ini benar? Kamu dengan perempuan, teriaknya. Aku menangis, mengakui sebagian. Ibu, aku suka Laras. Ibu syok, menamparku. Kamu gila. Ini pengaruh setan. Dia mengurungku di rumah, ambil ponselku. Aku merasa seperti tahanan. Laras lebih buruk. Ayahnya marah besar, pukul dia. Kamu bikin malu keluarga, katanya. Laras lari ke rumah bibinya di Bandung, tapi ayahnya kejar. Kembali atau aku potong semua dukungan, ancamnya. Laras kembali, tapi depresi berat. Dia kirim pesan rahasia lewat teman, aku ingin mati, Nadia. Aku harus bertindak. Kabur dari rumah, aku naik kereta ke Surabaya, tempat Laras. Tapi ayahnya tahu. Saat aku datang, dia hadang. Jauhi anakku, kamu pengaruh buruk, serunya. Laras muncul, wajah memar. Nadia, pergi, katanya. Tapi aku tak mau. Kami bertengkar di depan ayahnya. Aku cinta Laras, Pak, kataku berani. Dia marah, panggil polisi. Aku lari. Ini adalah pengorbanan besar. Aku kehilangan dukungan ibu, mungkin beasiswa. Laras juga. Tapi kami sadar, ini harga kebebasan. Di kereta pulang, aku menangis. Apakah ini benar? Masyarakat bilang salah, tapi hati bilang benar. Kembali ke Jakarta, aku tinggal di asrama teman. Ibu menelepon, minta maaf tapi tetap tolak. Kamu harus berubah, katanya. Aku tolak. Laras kabur lagi, bergabung denganku. Kami hidup sembunyi, kerja paruh waktu. Tapi tekanan sosial terus. Teman-teman menjauh, gosip online menyebar. Suatu hari, kami bertemu aktis di Kai Underground. Kalian tak sendirian, katanya. Itu memberi harap. Tapi realita keras, diskriminasi kerja, ancaman kekerasan. Hidup sembunyi seperti buronan. Aku dan Laras tinggal di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, bayar sewa dari kerja serabutan. Aku jadi tutor priat, Laras pelayan Kai. Kampus ingin kami kembali setelah konseling, tapi dengan syarat, tak boleh dekat lagi. Kami abaikan, tapi hati-hati. Konflik internal semakin dalam. Aku sering mimpi buruk, ibu menangis, ayah Laras memukul. Apakah ini layak, tanyaku pada Laras. Dia peluk aku. Ya, karena aku cinta kamu. Kata itu akhirnya keluar dari mulutku juga, aku cinta kamu, Laras. Tapi cinta itu datang dengan harga. Keluarga tak menyerah. Ibu datang ke apartemen, dibantu teman. Pulang, Nadia. Kita bisa obati ini. Obati. Seperti penyakit. Aku marah. Ini bukan penyakit, Bu. Ini aku. Ibu menangis, pergi. Laras juga dihubungi ayahnya. Kembali atau aku anggap kamu mati. Laras pilih aku, tapi sakit hatinya dalam. Masyarakat mulai menyerang. Di Kai Laras, bos tahu dari gosip. Kamu lesbian. Kami tak mau karyawan seperti itu. Laras dipecat. Aku juga kesulitan dapat siswa. Orang tua tak mau anak mereka diajar orang seperti kamu, kata agen. Kami lapar, tapi saling dukung. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Ini semua salahmu. Kamu yang mulai, seru Laras. Aku balas, kamu yang surat. Kami menangis, tapi berdamai. Ini adalah ujian, apakah cinta kami kuat. Lalu datang pengkhianatan besar. Rina, yang dulu teman, posting di media sosial, hati-hati dengan Nadia dan Laras, mereka lesbian. Posting itu viral di kalangan kampus. Ancaman datang, pesan HT, bahkan ancam bunuh. Kami takut keluar rumah. Aku hubungi aktis lagi.
Pindah ke Yogyakarta, di sana lebih ramah, sarannya. Kami pindah, naik bus malam. Di Yogya kami mulai baru, Laras kuliah lagi, aku kerja di Ngold. Tapi masa lalu mengejar. Ayah Laras datang bawa Andi. Nikah sekarang atau aku bawa paksa, teriaknya. Laras tolak. Aku pilih Nadia. Ayahnya syok, pergi tapi ancam laporkan ke polisi. Di Indonesia, meski tak ilegal, tapi bisa dipakai alasan moral. Kami takut. Dingo aku belajar tentang perjuangan. Banyak seperti kalian yang bertahan, kata rekan. Itu memberi kekuatan. Tapi Laras mulai ragu lagi. Mungkin aku salah. Mungkin aku bisa normal. Kata itu menyakitkan. Aku biarkan dia pikir. Suatu hari, Laras bertemu Andi sendirian. Dia bilang ma dan tawari bantuan, ceritanya. Aku cemburu, tapi percaya. Tapi Andi curang, dia rekam pembicaraan dan kirim ke ayah Laras. Ayah gunakan itu untuk paksa Laras pulang. Laras pergi, tinggalkan catatan, ma, Nadia. Aku tak kuat. Hati hancur. Aku sendirian di Yogya, menangis berhari-hari. Tapi aku tak menyerah. Aku hubungi Laras lewat teman. Kembali, kataku. Laras jawab, aku dipaksa nikah bulan depan. Ini adalah klimaks, aku harus selamatkan dia. Aku naik kereta ke Surabaya, hati penuh tekad. Di sana aku sembunyi di hotel murah, rencanakan. Laras kirim pesan, pernikahan besok. Tolong aku. Aku datang ke rumahnya malam sebelumnya, lewat jendela. Lari bersamaku, bisikku. Laras ragu. Ayah akan hancur. Tapi dia setuju. Kami kabur malam itu, naik mobil sewaan ke Bali. Di sana kami aman sementara. Tapi ayah Laras laporkan hilang. Polisi cari kami. Kami sembunyi di desa kecil, kerja di homestay. Hidup baru ini penuh damai, tapi juga luka. Ibu hubungiku, pulang, Nadia. Aku rindu. Aku bilang, jika terima aku apa adanya. Dia diam. Laras dan aku bicara dalam, apakah kita salah memilih ini, tanyanya. Aku jawab, tidak, karena ini kita. Tapi masyarakat tak berubah. Di Bali, meski lebih toleran, tapi tetap ada tapan aneh. Suatu hari, ayah Laras datang. Aku salah, Laras. Aku tak ingin kehilanganmu. Dia menangis, minta maaf. Laras peluk dia. Terima Nadia, ya. Ayah ragu, tapi angguk. Aku coba. Ibu juga datang. Aku baca buku tentang ini. Mungkin aku salah. Kami berdamai, meski lambat. Tapi bukan akhir bahagia sempurna. Masih ada luka, pengkhianatan masa lalu. Rina minta maaf lewat pesan, aku takut dosa. Kami makan, tapi tak lupakan. Kami lanjut hidup, advokasi hak di Indonesia. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis benar atau salah?